Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya yang belum kenal. Nama saya Irwan Tripurnomo. Di sini saya akan mengajarkan tentang MPP Matematika untuk kelas 12. Materi yang akan saya ajarkan di sini adalah integral. Nah, yang pertama, pengertian dari integral itu apa? Integral itu adalah integral dari suatu fungsi itu merupakan anti turunan atau anti diferensial dari suatu fungsi tersebut. Ya. Jadi pengertian dari integral dari suatu fungsi atau integral suatu fungsi merupakan anti turunan atau anti diferensial dari suatu fungsi. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang turunan fungsi atau diferensial dari suatu fungsi. Nah, sekarang integral itu adalah kebalikannya atau disebut sebagai anti turunan. Nah, untuk lebih jelasnya ini. Sebagai contoh, kalau turunan pertama dari fungsi x pangkat 5, ini kan 5-nya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nanti jadinya 5x pangkat 4. Jadi x pangkat 5 itu kalau kita turunkan, kan 5-nya turun dulu. Nanti jadinya kan 5 terus x baru pangkatnya dikurangi 1, jadinya 4. Turunan pertama x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4. Sehingga nanti integral dari 5x pangkat 4 ini kembali jadi x pangkat 5. Jadi ini adalah integral sebagai anti turunan. Nah, untuk notasi integral, notasinya misalkan integral dari fungsi fx nanti disimbolkan dengan ini tanda melengkung kayak gini. Integral dibaca integral fx dx. Ini notasinya. Ya, notasinya itu seperti ini. Nah, sekarang masuk ke integral tak tentu. Jadi integral nanti ada dua ya. Integral tak tentu sama integral tertentu. Nah, kenapa ini disebut sebagai integral tak tentu? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya dulu ya. Yang pertama, kalau y sama dengan x pangkat 5, ini kalau diturunkan y aksennya, hasilnya adalah 5x pangkat 4. Pangkatnya turun, terus dikurangi 1. Kemudian kalau y sama dengan x pangkat 5 dikurangi 3, diturunkan hasilnya juga sama, 5x pangkat 4. Nah, min 3-nya ini kan turunan dari konstanta itu hasilnya kan 0. Maka tidak usah ditulis di sini. Dengan fungsi yang berbeda, x pangkat 5 min 1 hasilnya sama kalau diturunkan, 5x pangkat 4. Dengan fungsi yang berbeda juga, y sama dengan 5 pangkat x ditambah 2. Kalau diturunkan hasilnya juga 5x pangkat 4, hasilnya sama. Nah, ini juga x pangkat 5 ditambah 5, kalau diturunkan jadinya 5x pangkat 4 juga, sama juga. Nah, sehingga kalau kita integralkan dari 5x pangkat 4 dx-nya ini, dia memiliki hasil yang beragam. Ya, hasilnya ada banyak. Di antaranya kalau diintegralkan jadinya x pangkat 5. Bisa juga diintegralkan jadinya x pangkat 5 kurangi 3. Bisa juga hasilnya x pangkat 5 kurangi 1. Bisa juga hasilnya 5x pangkat 4 diintegralkan jadinya x pangkat 5 tambah 2. Bisa pula sehingga di sini ada perbedaan pada konstantanya di sini. Ini plus 0, plus 3, min 1, plus 2, plus 5. Ya, min 3 maksudnya. 5x pangkat 4 kalau diintegralkan bisa x pangkat 5. Ini konstantanya tidak ada. Bisa juga konstantanya min 3. Bisa juga min 1. Bisa juga plus 2. Bisa juga plus 5. Bisa juga yang lainnya.
menjadi X pangkat 5 plus 25. Bisa juga. Bisa juga X pangkat 5 min 3 per 10. Nah, karena konstantanya ini berbeda-beda, sehingga disebut sebagai integral tak tentu. Tak tentu dari konstantanya. Konstantanya tidak tentu angka berapa. Nah, sehingga karena kotak konstantanya tidak tentu, nanti disimbolkan dengan huruf C. Nah, maka nanti rumusnya sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau f aksen dari x, f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi fx, maka integral dari f aksen x dx itu adalah fx plus c. Jadi ada plus c-nya. Ya. Nah, rumus umumnya nih, kalau integral x pangkat n dx itu adalah pangkatnya ditambah 1 dulu, baru diturunkan. Tapi nanti jadi per, ya, n plus 1 masih pakai plus c karena tak tentu. Nah, kalau di depannya sini ada konstantanya, ada koefisiennya, ada angkanya, ini misalkan a, nanti hasilnya adalah ini pangkatnya ditambah 1 dulu, terus baru taruh bawahnya a, n plus 1 plus c. Nah, kemudian ada suatu kejadian khusus, yaitu integral seper x dx. Nah, kalau integral seper x dx dengan hasil, kalau kita gunakan rumus yang pertama ini harusnya seper x nya itu dirubah dulu menjadi x, ini kan pangkat 1, naik ke atas jadi pangkat min 1 dx. Nah, kalau sudah seperti ini kan pangkatnya ditambah 1 dulu, maka nanti hasilnya adalah 1 per min 1 tambah 1. Pangkatnya min 1 tambah 1 plus C. Nah, min 1 tambah 1 itu kan jadinya kan 0, maka seper 0 X pangkat 0 juga plus C. Nah, pecahan dengan penyebut 0 ini kan tidak ada, ya kan, tidak ada. Sehingga oleh tokoh ilmuwan matematika bernama Euler dicari rumusnya sehingga bisa diketemu untuk integral seper x dx berubah menjadi e log, ini tanda mutlak ya, karena x nya ini pasti positif, nggak boleh negatif, plus c. Atau e log nya ini bisa dirubah menjadi ln, ini dibaca ln ya, ln, ln mutlak x plus c. Nah, e sendiri itu sebenarnya adalah bilangan Euler atau nilainya 2,71828,182 dan seterusnya. Ini tidak terbatas. Ya, jadi integral seper x dx nanti jawabannya adalah ln mutlak x plus c. Nah, ini rumus umum untuk integral tak tentu. Nah, untuk contoh soalnya ini untuk contoh soalnya integral x pangkat 7 dx. Caranya bagaimana? Pangkatnya ditambah 1, taruh bawah. Jadi 1 per pangkatnya tambah 1 x, ini pangkatnya tambah 1. Nanti plus c. Atau sama dengan 1 per 8 x pangkat 8 plus c. Jadi pangkatnya ditambah 1 dulu, baru taruh ke bawah. Ya, jadikan per. Maka integral x pangkat 7 dx hasilnya adalah 1/8 x pangkat 8 plus c. Ini contoh soal 1. Contoh soal yang kedua. Kalau depannya ada koefisiennya, ya sama. Nanti pangkatnya ditambah 1 dulu, terus hasilnya taruh bawah sini. Nah, tinggal tambah plus c. Nanti hasilnya adalah 6 per 9
X pangkat 9 plus C. Kalau ini bisa sederhanakan, kan sama-sama bisa dibagi 3, berarti jadinya 2/3 X pangkat 9 plus C. Lanjut contoh ketiga. Lah kalau pangkatnya negatif bagaimana? Sama aja. X pangkatnya ditambah 1, kemudian taruh di bawah sini. 1/-2 tambah 1 plus C. Min 2 tambah 1 kan min 1. 1/-1. X pangkat min 1 plus C. 1 bagi min 1 kan ya min 1. X pangkat min 1 plus C. Pangkat min bisa jadikan positif, pindah bawah. 1/X pangkat 1 plus C. Ini hasilnya. Lanjut untuk contoh soal nomor 4. Kalau pangkatnya pecahan gimana? Ya sama aja. X pangkat 2/3 ditambah 1 dulu. Terus baru dijadikan 1 di sini. 2/3 tambah 1 plus C. 1/2/3. 1-nya bisa dirubah menjadi 3/3. Penyebutnya disamakan. Ini juga sama. 2/3 ditambah 3/3 plus C. Berarti 1/5/3. X pangkat 5/3 plus C. Nah 1 bagi 5/3 ini sama aja dibalik. Tinggal dibalik, 3-nya pindah ke atas, 5-nya di bawah. X pangkat 5/3 plus C. Kalau 1/X tadi langsung aja jawab dengan ln tanda mutlak X plus C. Yang keenam, nah ini 3/X pangkat 4. Ini kan nggak ada rumusnya. Padahal kita punya rumusnya adalah A X pangkat N dx. X-nya di atas. Lah kalau X-nya di bawah gimana? Ya sebelum diintegralkan dirubah dulu bentuknya menjadi integral X-nya ini naik ke atas. Nanti menjadi 3X. Karena ini naik ke atas, pangkatnya jadi min 4 dx. Nah ini sudah sama dengan ini rumus ini yang sudah kita sampaikan di slide sebelumnya. Caranya integralkannya, pangkatnya ditambah 1, nanti ditaruh di bawah sini, tinggal plus C. Nah kemudian min 4 tambah 1 itu kan min 3. X pangkat min 3 plus C. 3 bagi min 3 kan min 1. Nah gini plus C. Pangkat negatif bisa jadikan positif dengan cara taruh bawah. Ini X pangkat 3 plus C. Nah kalau bentuk akar gimana? Nah kamu harus ingat bahwa akar A di sini M, sini N bisa kita jadikan bentuk pangkat, yaitu dengan A yang dalam bagi yang luar. Sehingga ini nanti jadinya adalah integral X pangkat 3/4 dx. Baru bisa kita integralkan. Pangkatnya ditambah 1. Ini yang depan jadinya 1/3/4 tambah 1 plus C. Nah kita samakan penyebutnya, dijadikan penyebut 4. 3/4, satunya jadi 4/4. X pangkat 3/4 ditambah 4/4 plus C.
Nanti di sini jadi 1/7/4 X pangkat 7/4 plus C. Nah, ini pindah ke atas 4-nya. Jadi 4/7 X pangkat 7/4 plus C. Oke, itu sedikit tentang integral, baru dasarnya dulu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan untuk tugasnya di bagian tugas ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.